Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Dwi Ananda dari Stikes Muhammadiyah Ciamis. Di sini akan menjelaskan tentang menarik diri, menjelaskan tentang pengertiannya, penyebab, tanda-tanda menarik diri, dan peran serta keluarga dalam merawat klien. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Di sini, menarik diri adalah suatu keadaan di mana seseorang yang mengalami ketidakmampuan untuk mengadakan hubungan dengan orang lain atau dengan lingkungan sekitarnya secara wajar dan hidup dalam khayalan sendiri yang tidak realistik. Kemudian penyebabnya di sini pola asuh, komunikasi dalam keluarga, yang ketiga sosial budaya. Untuk yang pertama, pola asuh seperti kurangnya sentuhan, perhatian, kehangatan dari keluarga yang mengakibatkan individu menyendiri. Kemampuan berhubungan dengan orang lain tidak dekat berakhir dengan menarik diri. Kemudian, dua, komunikasi dalam keluarga ini, orang sering mengalami kecemasan dalam berhubungan dengan anggota keluarga, kemudian sering menjadi kambing hitam, sikap keluarga yang tidak konsisten, kadang boleh, kadang tidak. Situasi ini membuat orang enggan berkomunikasi dengan orang lain. Untuk yang ketiga, sosial budaya. Di kota besar ataupun di kota perkampungan seperti kota kecil, masing-masing individu ini sibuk memperjuangkan hidupnya sehingga tidak ada waktu bersosialisasi atau berkomunikasi. Situasi ini mendukung perilaku menarik diri. Kemudian, untuk tanda-tanda menarik diri di sini ada empat aspek, seperti aspek fisik, contohnya makan dan minum kurang, kemudian tidur kurang atau terganggu, kemudian penampilan diri kurang, keberanian kurang, kemudian kurang berenergi. Untuk aspek yang kedua di sini, aspek emosi, seperti bicara tidak jelas, merengek, menangis, dan seperti anak kecil. Kemudian merasa malu atau bersalah, kemudian mudah panik dan tiba-tiba marah-marah. Di sini juga ada aspek ketiga, aspek sosial, duduk menyendiri, selalu tunduk, tampak melamun, tidak peduli lingkungan, kemudian menghindari dari orang lain, tergantung pada orang lain. Kemudian, aspek yang keempat ini adalah aspek intelektual seperti putus asa, merasa sendiri, tidak ada sokongan, kemudian kurang percaya diri. Kemudian setelah itu, peran serta keluarga dalam merawat klien di sini juga ada 5 poin, seperti membina hubungan saling percaya dengan klien. Contohnya, mengapa klien dengan memanggil nama panggilan, kemudian memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya bantu dan perhatikan pemenuhan kebutuhan makan dan minum, kebersihan diri, dan penampilan. Untuk contoh yang kedua, sediakan peralatan pribadi seperti tempat tidur, lemari pakaian. Yang ketiga, latih kegiatan sehari-hari seperti makan sendiri, cuci pakaian, kemudian kebersihan rumah ataupun membereskan tempat tidur. Yang ketiga, ajak klien berinteraksi secara bertahap, contohnya bicara jelas dan singkat, kemudian kontak atau bicara secara teratur, kemudian pertahankan tatap mata saat berbicara dengan klien, kemudian sabar, lembut, tidak terburu-buru. Kemudian yang 4, libatkan dalam kelompok seperti beri kesempatan untuk menonton TV, mendengarkan radio, membaca koran, mendengarkan musik. Kemudian pertemuan keluarga secara teratur, jadi berkomunikasi dengan keluarga yang ada di rumah itu. Kemudian ajak berbicara tentang mengenai apapun yang dia rasakan. Kemudian libatkan klien di dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Kemudian poin kelima, mengontrol pengobatan. Di sini contohnya memonitor minuman obat setiap hari. Kemudian bantu kontrol rutin ke pelayanan rumah sakit atau puskesmas. Rujuk kalau ada masalahnya.
yang lebih lanjut. Mungkin di sini rujuk kalau ada masalahnya yang lebih lanjut seperti keluhan-keluhan lain. Terima kasih, saya sudah menjelaskan tentang pengertian, penyebab, tanda-tanda, dan peran serta keluarga dalam merawat klien dengan menarik diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.